Halo semuanya, selamat siang. Saya Desi Permatasari. Pada kesempatan ini saya mau sharing sedikit mengenai how to start the project management atau tips-tips dalam menjalankan suatu project. Project management itu sendiri adalah suatu disiplin ilmu atau suatu metodologi di mana biasanya perusahaan menggunakan metodologi ini untuk dapat mencapai hasil yang optimal dengan proses yang seefisien dan seefektif mungkin. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah establishing roles, yaitu menentukan roles and responsibility dari masing-masing project team, di mana para setiap team member akan mendapatkan responsibility dan roles yang berbeda, biasanya mengacu pada RACI, responsibility, accountability, consulted, dan inform. Responsibility adalah orang yang bertanggung jawab atas project tersebut. Accountability adalah orang yang memiliki project tersebut, contohnya adalah project owner. Consulted adalah orang yang memberikan advice atas project. Inform orang yang biasanya kita berikan update atas informasi berjalannya project. Ya biasanya pada meeting pertama kita berikan ruang untuk diskusi apakah peserta atau tim project agree dengan roles and responsibility yang diberikan. Apakah ingin menambahkan rules-nya atau ingin rules yang berbeda. Nah, hal ini perlu sekali untuk di-clearkan di awal untuk menghindari adanya suatu mispersepsi dalam involvement mereka di suatu project. Kemudian yang kedua adalah scheduling a meeting. Meeting biasanya kita bagi menjadi dua versi, meeting internal dan meeting eksternal. Meeting eksternal adalah suatu meeting di mana kita lebih difokuskan untuk menggather ekspektasi dari klien. Jadi sifatnya lebih ke makro tentang key milestone dan lain-lain. Dan kalau meeting eksternal adalah meeting antara anggota tim sehingga sifatnya lebih detail dan lebih teknis. Dan meeting ini sangat harus sekali dilakukan secara reguler dalam suatu project. Jadi tergantung dari metodologi project yang digunakan, urgency dari suatu project gitu. Contohnya jika kita menggunakan metodologi Scrum, meeting itu harus dilakukan secara daily, kita update di suatu war room gitu. Dan jika project itu sangat urgent, kita bisa lakukan sesering mungkin seperti daily, weekly ataupun bi-weekly gitu. Kemudian selanjutnya adalah running a meeting, di mana biasanya kita berikan suatu agenda meeting kepada para peserta meeting kurang lebih 1 kali 24 jam, di mana agenda tersebut berisi tidak terlalu kompleks ya, berisi untuk bahasan meeting yang cukup sederhana sehingga mudah dipahami. Dan agenda ini berfungsi untuk menjaga meeting tetap fokus dan on track sehingga tidak berlarut-larut. Hanya di akhir meeting kita berikan suatu, ini common dilakukan, kita buat suatu namanya minutes of meeting. Dan kalau di project itu sendiri biasanya lebih berisi follow up action, PIC, dan target date yang dilakukan yang akan kita monitor nanti di meeting berikutnya. Kemudian yang keempat adalah keeping a timeline, di mana timeline adalah suatu indikator keberhasilan dalam suatu project. Karena jika suatu project melewati suatu timeline, bisa jadi esensi project tersebut akan berkurang atau momentumnya telah hilang. Jadi sangat penting sekali untuk kita monitoring project ini sesuai dengan timeline. Dan timeline ini biasanya saya buat dua versi juga, timeline eksternal dan timeline internal. Timeline eksternal kita berikan kepada klien dan timeline internal lebih ke activity detail yang tim project lakukan gitu. Kemudian be ready dengan adanya perubahan timeline karena hal tersebut sangat dinamis, pasti akan banyak sekali push dari manajemen untuk mempercepat project. Yang penting adalah kita harus mengkomunikasikan hal tersebut kepada semua anggota tim. Kemudian yang terakhir adalah tracking progress of the project. Biasanya saya buat dalam bentuk template seperti ini. Template-nya bebas, bisa menggunakan Excel, PowerPoint, ataupun Word, ataupun dari suatu aplikasi gitu. Jadi intinya adalah kita mendetailkan aktivitas-aktivitas dari suatu project, kita sebutkan PIC-nya, kita sebutkan target date-nya, dan status paling penting. Jadi ada 3 status di sini.
masih on progress, delay, ataupun pending, dan kita bisa sebutkan reasonnya di dashboard tersebut, yang mana progress ini kita monitoring secara intens dan wajib di follow up jika terjadi pending. Nah, biasanya kita floorkan dashboard ini di suatu meeting reguler yang tadi yang saya ceritakan. Nah, kurang lebih ini tips-tips yang bisa saya sharing, dan semoga tips-tips ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Makasih semuanya, bye-bye.